Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di forum Watawasau bil Haqqi Watawasau bis Shawr. Yang lalu ketemu dengan Al-Ustadz Haji Nur Hidayat dari Sampang, Madura. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Berkat doa Pak Yai. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan barokah semua. Amin, 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 amin. Begitu juga ketemu ini dengan alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto, Al-Ustadz Jais Abdul Malik, asli Ngoro Mojokerto. Nggih, betul nggih? Asli Ngoro Mojokerto Mendek ya. Jadi kita ketemu, alhamdulillah, mudah-mudahan amin, amin. Ketemuan kita ini dibarengi berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, kalau kemarin Bapak Yayin itu telah memberikan penjabaran tentang tugas pokok Mukhtasar. Alhamdulillah banyak teman-teman yang komentar positif masalah itu. Sekarang kami akan menanyakan tentang masalah job description Suriyah dan Tanfidiyah ya. Iya, job-job itu ya. Jadi, perbedaan antara keduanya niku, ada Suriyah, ada Tanfidiyah. Tentunya berdasarkan dengan undang-undang NU. Iya. ADART-nya NU. ADART-nya. Mohon dijabarkan ya. Iya. Memang itu penting biar tidak terjadi over. Iya, betul. Apa tugas Mukhtasar? Betul. Seperti kemarin yang sudah saya sebut di anggaran dasar itu, apa yang tugasnya Syuriah, termasuk tugas Tanfidiyah. Ya. Kalau saya amati di anggaran dasar itu tidak jauh berbeda. NU sejak dulu sampai sekarang, seperti Ustadz Jais, Pak Jais ini tahun 84 saya dengar-dengar sudah sebagai ketua ranting NU ya. Betul? Betul. Saya dengar-dengar ya. Tidak jauh berbeda ya. Dulu itu ya Akhiyatus Suriyah ya, jadi konseptor, jadi pengawas, bahkan termasuk pendana. Ya. Jadi begitu juga Tanfidiyahnya waktu itu Pak Ansor Khalil, Kiai Haji Ansor Khalil. Ya. Itu juga begitu, pelaksana apa yang diputuskan Suriah, dan Suriah juga langsung mengawasi jalannya apa yang dilaksanakan itu. Kalau saya melihat dalam perundang-undangan, dalam hukum, ada salah satu pakar hukum internasional yang mencetuskan ada 3 kekuasaan yang disebut namanya teori Trias Biol 3 itu. Ada namanya legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif begitu. Di NU saya di anggaran dasar sepertinya Suriah itu lembaga yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Juga jadi legislatif,
juga jadi yudikatifnya sekali. Kemudian yang namanya Tanfidia itu sebagai lembaga eksekutif itu. Saya ini mengamati, saya dulu itu juga pernah menjadi ketua Pergunu PCNO Kap Mojokerto. Sekretaris saya kalau tidak salah itu Kiai Haji Abdul Wahid, mantan ketua Kemenak Jember apa mana itu. Kemudian Ustadz Amir itu Doktor Kiai Haji Amir Saifuddin. Itu sekretaris saya ISNU, saya juga pernah jadi ketua ISNU sekretaris saya itu. Jadi yang teman-teman memanggilnya Pak Amir itu, ya. Itu sekretaris saya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama kalau tidak salah ingat saya. Juga mantan Kemenak Sidoarjo dan mana itu ingat saya. Namanya Mas Amir kadang saya manggil, akrab saya. Ya. Kalau namanya Abah Wahib, Kiai Abdul Wahib nih, juga waktu saya ketua Pergunu, beliau ini sekretaris saya juga. Semua itu mantan-mantan ketua Kemenak. Ya, gitu. Orang-orang potensi semua itu. Orang-orang pengalaman semua. Pernah juga wakil ketua pembina Al-Quran saya ini. Waktu itu ketuanya Kiai Haji Soleh Hasan. Pembina Al-Quran Kabupaten Mojokerto. Jadi saya juga pernah mengamati, sering mengamati begitu hampir sama aja dulu. Zamannya Surya Yakusen juga begitu. Ya. Jadi insya Allah di anggaran dasar tidak jauh dari apa yang saya sebutkan. Anggaran dasar NO, wewenang dan tugas pengurus. Ya. Kalau Mukhtasar sudah pernah saya sampaikan, Mukhtasar bertugas memberikan arahan, pertimbangan, dan atau nasihat. Baik diminta atau tidak diminta. Nih, termasuk sekarang ini kita laksanakan. Kemudian tugas dan wewenang daripada Syuriah, bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan perkumpulan sesuai dengan tingkatannya. Jadi diantaranya membuat keputusan dan mengawasi. Jadi kalau di DPR itu kan yang membuat keputusan diantaranya legislatif itu. Kemudian yang mengawasi kalau pusat ya Mahkamah Agung lah. Iya. Tapi di NU yang ngawasi juga Suriah juga. Suriah juga saya lihat pasal. Kemudian Tanfidia sekarang. Pasalnya ini pasal 19 ini. Babnya bab 8. Tanfidia ini mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan. Keputusan perkumpulan sesuai tingkatannya. Jadi oleh karena itu sepanjang sejarah ini Suriah itu ya tugasnya yaitu itu. Ya, tidak jadi kepala sekolah tidak. Ya, tidak jadi kepala koperasi ya tidak. Ya, jabatannya lebih tinggi daripada yang lain. Di anggaran dasar. Jadi saya ini sebagai Mukhtasar, ya, tugas saya ini
memberikan pemasukan, penasehatan atau pembinaan, baik dibutuhkan maupun tidak, nasihat. Nah, karena kesibukan saya begini nih, sempat saya lewat media ini, lewat media, ya. Kadang silaturahim ke tempat-tempat yang lain, ke kiai. Kemarin tuh saya juga jalan-jalan ke Kiai Berat sana. Akhirnya akrab dengan Kiai Syifa'ul Romli. Ketemu lagi namanya Gus Erik, Kiai Erik, kawasan Melak. Kemudian beliau juga silaturahim sini. Gitu. Ya, alhamdulillah dari Pak Yai sebagai Muktasar NU Kabupaten Mojokerto memang perlu masukan dan nasihat, baik dibutuhkan maupun tidak. Karena beliau itu kesehariannya itu di samping memangku pondok Kiai Haji Abdul Rahim, juga dia konseptor di pondoknya dan penasehat dan memberi arahan, dan juga pernah duduk di politik mulai dari tingkat bawah sampai atas, juga punya lembaga-lembaga mulai dari playgroup TK sampai perguruan tinggi, dan juga banyaklah apa yang dimiliki itu perlu masukan dan perlu mengasuh dari beliau ilmu-ilmu, baik ilmu politik, tata kenegaraan maupun ilmu agama yang lain untuk demi kemajuan ke depan baik dari NU maupun pendidikan. Itu saran dari Ya Rohim, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan seperti saya ini dan semua teman-teman bisa melakukan atau lebih baik melangkah ke depan. Akhirnya bisa maju dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz Jais. Jadi sedikit banyak kita ini punya ilmu, punya pengalaman. Ya. Hanya sedikitlah kata Umay Rama ini dalam nyanyiannya yang nyuplik dalam Al-Quran itu, yang punya ilmu, yang ilmunya banyak, itu saja masih bagaikan setetes air di lautan. Lebih-lebih kalau ilmunya sedikit nih. Dalam Al-Quran juga dikatakan, seandainya air laut ini dipakai tintanya, pohon-pohonnya dipakai penanya, tidak cukup untuk menafsirkan satu ayat. Ini luasnya ilmunya Allah. Luasnya ilmunya Allah. Tapi kita ini kan, ya kalau kita disebut namanya penasehat itu sepertinya ketinggian. Kita anggaplah ini watawasau bil haqi watawasau bis. Bahasa Jawa ini iling-ilingan. Hebatnya bagaimana manusia itu tidak luput, tidak lepas dari kesalahan, kekurangan. Ini manusia. Jadi kalau mengenai pengalaman-pengalaman, ya begitulah. Jadi dalam bidang hukum saya sedikit banyak juga dosen Fakultas Hukum S2. Serdo saya ini di Sumatera. Itu pun bukan karena apa-apa, karena doanya Hadratus Syekh almarhum Sohibul Fadilah, pendiri Sakinah, rumah sakit Sakinah, rumah sakit Sakinah Mojokerto, Kiai Haji Akyat Halim. Sedikit saya ceritakan ini ya. Waktu itu saya menjadi kepala pondok, masih bujang, juga kepala SMA waktu itu. Yai saya ini
nuturi dateng kula ya. Waktu itu saya gundul santri karena mencuri, kemudian sidang berkali-kali, ya ikut dawuh begini ya. Saya ini dipanggil Pak Guru dulu. Entah itu panggilannya karena bina saya, memberi contoh saya gitu ya. Kalau Pak Guru dipanggil Pak Guru begitu ya. Beri contoh ya. Pak Guru ya. Kita ini punya pengacara namanya Pak Rosan, ketua NU Kota zaman. Itu tidak salah. Ya. Kalau sidang ke pengadilan berkali-kali kadang tidak hadir. Pengen kuliah hukum. Kalau jawab ya inggih ya, insya Allah ya, doa restunipun. Saya dulu itu dari dakwah. Teman saya satu liting ya, satu angkatan itu Gubernur Jawa Timur itu Bu Khofifah itu. Beliau itu fakultas dakwah satu liting dengan saya. Dia nggaruh UNER jurusan ekonomi itu. Baru-baru ini cerita ekonomi doktornya juga dari UNER juga. Itu teman. Tetap saya jawab nih dawuhnya Kiai, saya ini sam'an wa ta'atan pada saya. Akhirnya saya kuliah hukum. Doanya itu tidak hanya SH-nya lulus, MH-nya S2 lulus, doktornya S3 lulus. Luar biasa doanya Yahyat. Kemudian yang kedua ini saya mendirikan pondok ini. Kalau kita melihat pondok kok halamannya hanya sekian, kok gimana ini ya? Sampai sudah keluarga ini tidak ingin mendirikan pondok saya ini. Waktu itu ya itu sampai 4 kali 5 kali. Kula niki dituturi meneh-meneh Pak Guru, lek mulih ya. Lek mulih nggawe madrasah nggih gene arek ngaji mboten ngarani pondok. Kula niku mboten jawab. Ya napa mendel mawon berkali-kali. Terakhir kula niku jawabnya nuwun sewu Yai, nuwun sewu. Panjenengan dongaaken haji mawon Yai. Oh. Intang surullah yang surkum wa yusabbit agamakum niku dawuh ngoten Yai. Ya ini maknane nget. Sapa sing nulungi agamane Gusti Allah? Yang surkum bakal ditulungi ambek Gusti Allah. Wa yusabbit agamakum dicukupi ambek Gusti Allah. Ya matur ngoten. Ngoten sampai rumah tangga mboten kepingin. Akhirnya enten lari kepingin mondok. Mboten salah niku lari pitu kok kayak nemperan seret ngoten. Gedek guling dipayu mbek gembreng. Niku dungane Kiai Ahyat Halmi luar biasa. Apa ya? Termasuk Sakinah niku. Lek medal-medal kula niku dijak kula niku. Dijak. Diajak Yai. Pak Guru melok. Nggih. Kula nyup walaupun ngajar sering kula tinggal. Sam'an wa ta'atan teng Kiai. Menawi berangkat teng Jombang mundhun cek Yai niku. Cek Yunus Pak Yunus itu supir Yai tak fatihane Sakinah. Waktu niku Suryai kota kabupaten dados tunggal pengurus mulane Sakinah iku diramut bareng-bareng kali kota kali kabupaten. Iki ceritane kok. Zaman kaya ngoten sik soro. Pak Jais niku cerita-cerita titik zaman ngoten niku. Jadi dadi pengurus NU nggih mboten gampang. Lek gak kendel temen mboten wantun. Cacak kula niku nggih. Nanine Samsul Huda lek kanca-kanca nyeluk Kiai Samsul ya. Oh, mari kuliah subuh niku pun waktu iku dinteni Babinsa, ditanteni Kodim.
Gara-gara jadi pengurus NU terawas. Terawas. Kula tasih alit waktu itu tahun 80 70-an. Bagian nyempol kita nambore niku ya. Nggih. Saniki banner cepet. Sak kecamatan damel dhewe dibiayai dhewe zaman. Cacak kula niku ben mantun subuh ngaos tafsir Jalalain. Ben mantun subuh. Padahal si jamaah miringaken pinten paling 10, kadang mek gangsal, kadang 15 ya. Terus mawon ya. Terus mau. Ngoten niku kula itu masuk penjara kaya diweden-weden 3 kali ngurusi NU. Belala ceritane Ustaz Jais, Pak Jais wau. Sepertinya studi banding ya apa biyen kali sakniki lha wonten perkembangan. Sakniki kula cerita ngeten niki dadi pengurus NU sakniki kula critani ngeten cek kata syukuri. Cek kata matur nuwun. Biyen iku sorot dan pengurus NU sorot. Ngopo maneh ngrente jenenge Sakinah. Sing pelopore tangan kanane Yai Akhiyat iki Yai Haji Siraji Ahmad, Yai Mas'ud, nggih. Abah Zuaini barang ngene. Nggih. Kadang-kadang kula mikir. Jadi kok kula niki melok duwe kekuasaan di NU ngono. Paling enggak keluarga atau orang ring 1 lah pendiri NU itu diberikan rewet lah. Iya. Terus rewet ya. Penghargaan. Jadi memang ada, saya silaturahim itu kiai-kiai itu mengatakan orang-orang baru pengurus-pengurus NU yang sekarang Kiai Rohim ibaratnya itu melok kenduren tapi gak tahu gak tumpeng. Jadi kata kiai-kiai dawuh ngoten termasuk Kiai Haji Syifaul Romli, pengasuh Ponpes Nurul Huda, Berat Kulon Kemelagi Mojokerto dawuh ngoten. Tak niki niku lare-lare anyar-anyar iku ibarate gak melok gawe tumpeng kari kenduren tok. Tinggal mawon. Tapi njero ati kula ngeten gak apa-apa ya kenduren-kendureno. Kula nggih boten rela wong berjuang ku ibarate dadi lilin. Lilin niku lah iso madangi tiang tapi awake kobong. Nggih. Nggih mboten kepingin. Tapi aja nemen-nemen. Kenduren kok digawa sak sembarang-sembarange dientek-entekno. Gak eling sing berjuang sing lawas-lawas niku. Lah mulane kula ngusulaken maringi rewet kepada konco-konco perjuangan lawas niku. Sing biyen sorong ngoten. Mboten namung beras. Tidak hanya mencari beras, dana donatur, omplong. Waktu niku sing damel omplong niku dalam menjabon, enggak salah. Cacakne Kiai Jamzuri niku. Utusan Yai Akhiyat itu dum sak Kabupaten Mojokerto, pados dana. Termasuk sing bandegani ya Kiai Mas'ud Yunus, Kiai Haji Siraji Ahmad. Niku derek. Niku diantara perkembangan yang ada. Kula niki cerita-cerita sing lawas niki sakniki cek kata syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Ngoten nggih ya. Nggih. Cek kata syukuri. Saya pernah mengatakan Sakinah itu mandek di jalan. Banyak yang tanya. Banyak mandek di tempat atau jalan di tempat. Kok ket biyen Sakinah tok gak ono tambahan apa-apa. Ndak ada tambahan apa-apa. Dulu pengurus ini bisa mendirikan kantor NU
satu perkembangan. Meningkat lagi namanya Rumah Sakit Sakinah. Apa setelah itu? Paling tidak harus punya perguruan tinggi jurusan kedokteran. Tempat praktek sudah ada. Sekarang berpeluang. Alhamdulillah di Mojokerto sekolah kedokteran belum ada di sekitarnya. Nanti kalau sudah ada juga tidak mudah mendirikan. Lah itu sekarang momen untuk mendirikan. Modal insya Allah ada. Ya, itu sumber daripada Sakinah tinggalan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahyad Halimi itu. Ya, modalnya itu. Jadi kita ini sudah niat kita semua ini ta'abudu ilallah, ibadah kepada Allah. Kemudian niat kita juga harapan kita intan surullah yang surkum wa yusabbit agamakum. Inilah jadi tokoh-tokoh lama juga masih banyak yang cerita-cerita kepada saya tentang keberadaan Sakinah dan lain sebagainya. Jadi ini yang baru-baru ini biar tahu cikal bakalnya berdirinya Sakinah ini. Barangkali yang masih perlu dikomentari untuk di kesempatan ini Ustadz Haji Nur Hidayat, Ustadz Jais, ya. Alhamdulillah masalah manusia dan saya insyaallah sudah paham. Mudah-mudahan untuk kedepannya antara Surya dengan Pak Surya bekerja sesuai dengan job deskripsinya masing-masing, sehingga NU kedepannya tambah besar, tambah maju, dan juga mengikuti perguruan tinggi kedokteran. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan yang kita harapkan ini dikabulkan oleh Allah. Amin, amin. Untuk tinggalan kepada generasi-generasi yang akan datang. Sebab yang punya apapun ini adalah generasi muda kita, bukan kita. Fi yadis subani amril umati wa fi aqdami hayatah. Di tangan pemuda-pemudilah maju mundurnya suatu agama, maju mundurnya suatu bangsa, maju mundurnya suatu negara. Ya, pemuda-pemuda kita ini kita banggakanlah, yang giat, yang semangat untuk membantu kita dari Ansor, dari Fatayat, dari Ibnu, begitu juga dari Ma'arif, ya, yang membidangi dalam pendidikan. Kita bisa berikan tugas semuanya ini agar pekerjaan ini sesuai dengan jobnya, istilahnya job description, sesuai dengan anggaran dasar atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf, dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.